Hiruk-pikuk mereka yang menyuarakan tuntutan dengan lantang. Kenapa kami ini dewan? Kamu sudah Mereka bilang yang setiap melontarkan rapat aspirasi dan banyak usulan persoalan. di Lakukan meja-meja pengawasan, sidang. laporkan kepada kami. Jadi Gibran itu bukan kulik semuanya. Dari Karena derasnya dia arus melakukannya, berbagai nama media aslinya, informasi, orang tuanya, nomor handphonenya. semua menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Bukan bulan, rendah. Bentuk-bentuk relasi antara pemilik hak dengan pihak yang bermaksud mengambil alih hak kepemilikan, yang itu terjadi lewat transaksi, memang seharusnya ada kesepakatan yang benar-benar bisa saling menerima, saling ridho, atau antarodin, atau kalau dalam bahasa Jawanya makna rukun gitu. Itu yang semestinya harus ditempuh. Tapi apabila yang terjadi, titik temu kesepakatan belum tercapai dan itu tetap berjalan, maksudnya pengambil alihan itu tetap berjalan, bisa saja terjadi ekor permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sedulur, konco-konco, sobat-sobat, teman-teman dari Orisinal, channel yang memang hanya sekedar obrolan ringan seputar isu nasional. Ya, semoga semuanya keadaannya tetap sehat walafiat. Amin, amin, amin. Kemudian juga tetap bisa menikmati kehidupan dengan ya happy lah. Pokoknya apa yang ada kita nikmati sehingga ada kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Betul, betul. Ya, satu hal yang mungkin bagi kita semua ketika kita melihat ya, misalnya kita punya sesuatu, ketika barang atau sesuatu itu kita memang akan kita jual, atau kalau tidak kita jual ada orang yang membutuhkan, itu kan berarti ada pertukaran antara saya memperoleh harga jual, sana memperoleh barang yang dia beli gitu. Itu transaksi namanya. Iya, itu transaksi. Kalau itu transaksi saya kira dalil apapun akan menghalalkan ya. Nah, ini isu nasionalnya, persoalan yang sedang muncul itu sebenarnya bukan persoalan transaksi, tapi itu namanya perampasan. Nah, kalau menurut itu si ahli hukum yang sekarang sedang bela masyarakat itu katanya yang definisi perampasan itu adalah proses pengambil alihan yang tidak diridhoi sama. Jadi ya, apakah itu jual beli dengan harga kurang atau dia memang betul-betul merampas tidak dibeli, atau dibeli tapi dengan memaksa, itu berarti tidak ada keridhaan. Iya, mbok kowe ilmu agama apa orang tapi agama jelas. Nek cara anu kan nek cara Jawa makna rukun. Makna rukun itu namanya gitu. Kalau di dalam bahasa agama kita namanya jual beli itu dasarnya adalah antarodin. Antarodin itu saling ridho, saling itu saya beli ridho, kamu menjual juga ridho. Nah, yang terjadi tidak itu. Di kasus-kasus apakah itu yang kemarin ramai dan sempat ramai di tingkat nasional, termasuk perampasan hak lahan-lahan yang katanya ini kembali kepada katanya itu ya, kan ya kita katanya gimana ya, maksudnya kan yang memberikan persaksian kan mereka yang mengalami. Betul, di media kan seperti itu. Ya, ada yang tanahnya belum dibayar sudah diurus. Iya, bahkan itu perampasan itu terjadi tidak hanya milik pribadi, termasuk milik negara. Ada sungai, ada itu kan luar biasa itu ya. Betul. Ya, kemudian ya maksudnya yang sudah ditetapkan sebagai cagar alam, katakanlah untuk konservasi ada tempat-tempat tertentu yang mungkin masih berupa alam yang utuh seperti itu, akhirnya dicaplok untuk
satu proyek gitu kan seperti itu memang kejahatan-kejahatan itu menurut saya luar biasa tanpa mempertimbangkan apapun, asal ini kan sistem kapitalisme itu kayak gitu ya, kapitalisme Iya. itu memang sistemnya pokoknya saya badi sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan siapa yang tadi lawan transaksinya itu, Iya. tidak memperdulikan itu, jadi tidak mencari bagaimana ridhonya orang. Apalagi kalau ini didukung oleh sebuah kekuatan yang seolah-olah tidak tersentuh hukum. Wah, itu persoalan. Nah, yang sebenarnya Pak Haji, itu perilaku atau tabiat tabiat para oligarki itu menurut saya tidak hanya yang bersifat fisik kayak gitu aja. Ini sudah merambah dan mungkin kita tidak terasa bahwa sebenarnya sebagian ketika terjadi proses demokratisasi ya. Artinya proses demokratisasi itu katakan ada pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, bahkan mungkin sampai ke pemilihan presiden, itu peran mereka itu sangat luar biasa. Masalahnya kan memang dalam satu kontestasi semacam itu untuk leading atau menang itu kan biayanya tidak kecil gitu. Nah, ketika biayanya besar, dia tidak cukup punya modal untuk menjangkau sampai pada kesuksesan atau goalnya kontestasi yang dia ikuti itu. Lah makanya butuh sponsorship. Nah, sponsornya itu siapa lagi? Itulah. Inilah yang menurut saya. Jadi gini, ini karena kita gambarkan modusnya, modus operandinya itu begini. Anda ingin jadi pimpinan, Anda ingin jadi memimpin. Boleh jadi niat Anda adalah baik, tapi karena kekurangan dana, maka Anda cari sponsor. Nah, otomatis para sponsorship ini adalah orang-orang yang memiliki duit. Iya jelas. Kan gitu kan? Betul. Nah, itu artinya hak Anda sebenarnya ketika Anda tidak jadi, itu kembali kepada persoalan Anda. Tapi ketika nanti Anda jadi, itu artinya Anda sudah dimiliki oleh publik. Anda menjadi kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, atau gubernur, atau mungkin presiden. Pribadi Anda menjadi hak publik. Nah, hak publik itu punya hak-hak tersendiri terhadap Anda. Artinya apa? Artinya Anda punya kewajiban mensejahterakan mereka, menurut undang-undang dan sebagainya. Tetapi karena Anda terkurung, terbeli oleh oligarki ini, ya harus membayar. Dan itu akan mengabaikan hak-hak rakyat. Makanya ya sebetulnya itu kan sebuah sarana ya, maksudnya tentang tadi yang non fisik, yang butuh pembiayaan dan sebagainya, itu kan akhirnya kan larinya ke mereka juga, ke fisik juga kan. Betul. Apa yang menjadi nanti ruang gerak dari sponsor itu kan harus tertunjang oleh kebijakan dari yang disponsori tadi kan. Bayangkan, andaikan itu seorang kepala daerah yang seperti itu seluruh Indonesia itu, berapa kepala daerah yang sudah terbeli? Belum lagi anggota legislatif. Kita tahulah, ini sudah transparan sekali. Untuk menjadi anggota legislatif tingkat daerah saja minimal 3 miliar. Untuk provinsi mungkin antara 15 miliar. Itu uang itu mengalir dari mana? Iya, jadi kadang saya juga terbengung-bengung. Yang disebut dalam percaturan elit itu bantuan, ternyata itu kan corongji sebetulnya kan utang. Iya enggak? Iya. Bantuan, tapi kan utang. Dalam artian utang itu kan harus mengembalikan. Betul. Ya semacam juga misalnya katakanlah perjanjian bilateral dua negara. Ini negara donor memberikan bantuan. Aslinya yang ngutangi gitu ya. Ya tapi memang ada beberapa jenis-jenis bantuan yang seperti itu. Ada yang yang foundingnya itu memang untuk ada yang itu hibah. Kalau hibah memang memang ada perjanjian bilateral lain yang saling bantu, mungkin sistem perdagangan, dan juga ada. Nah ini yang sering kita salah tangkap itu kan yang nama investor. Nah kalau investor itu berarti kan bukan antar saling negara, itu swasta ini. Ya, investor datang ke situ kemudian memberikan dana yang begitu besar. Nah, ini kadang-kadang tidak berimbang kepentingan investor dengan kepentingan pemegang kebijakan di sebuah wilayah. Tidak imbangnya apa? Tidak imbangnya tadi. Apalagi kalau sudah terselipi bahwa investor ini adalah salah satu pendukung panjenengan.
wah ini bisa terdikte ini. Itulah Jelas. hilangnya. Ini kan sama saja. Kita kehilangan lahan ini. Masyarakat kehilangan lahan yang benar. Ya sebetulnya kalau kebijakan itu orientasinya ke publik, ke rakyat, itu kan bisa jadi mereka yang menjadi sponsor itu kan tidak memperoleh kue dalam artian sebagai pengembalian dari tadi, Betul. bantuan atau sponsor yang diberikan. Ya sebenarnya makanya tadi kalau posisinya imbang, antara Odin itu posisinya imbang loh Pak. Iya. Ya saling ridho. Anda Iya. mengatakan keridoan. Nah, saya ini kok ini punya masyarakat saya ini punya hak sebagai kepala daerah atau kepala wilayah gitu, punya hak dan saya akan mensejahterakan masyarakat. Investor masuk, tetapi dengan perjanjian yang imbang. Iya. Ya kan? Apa MOU-nya seperti apa? Tidak kemudian seorang investor ini mendikte Anda karena Anda sudah tidak bisa bergerak. Masalahnya kadang-kadang memang posisi dari yang menjual dan yang membeli itu memang sudah berat sebelah. Dalam artian kan yang mau menjual yang butuh itu berarti istilahnya kan posisinya lebih rendah. Dan ada butuh. Nah, ketika butuh itu ya berarti peluang atau kesempatan yang membeli itu bagaimana untuk menekan sedalam-dalamnya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Artinya berarti ini bukan persoalan ada investor atau tidak ada investor, tapi persoalan seorang yang bisa menzolimi hak-hak dan wewenangnya seorang kepala daerah. Nah, ini kan sama saja. Kalau umpamanya ini, maaf ya, Anda seorang pejabat di sebuah kabupaten, saya rakyatnya. Ketika saya bengok-bengok kepada Anda, Bapak, tolong ini masyarakat begini, saya telah dizolimi oleh ini dan sebagainya. Anda tidak bisa bersuara. Lebih baik mengatakan saya tidak tahu atau tanyakan. Itu artinya lahan. Yang mestinya lahan saya itu adalah saya minta pertolongan pada seorang pemimpin. Malah tidak tahu. Tidak tahu. Yang seharusnya tahu malah bilangnya tidak tahu. Lah itu kan kedoliman itu kan. Aduh, dolen itu. Sekarang maksudnya pencerahannya seperti apa sebetulnya? Maksudnya pencerahan untuk ya hal-hal semacam itu tidak menjadi satu katakanlah yang menjadi budaya akhirnya berkepanjangan ya. Menghilangkan hal semacam itu sebetulnya apa? Ya karena memang sebenarnya tadi betul ini sudah menjadi kebiasaan yang kemudian budaya seperti itu amat susah mengembalikannya kecuali hanya apa tadi ya kita kembali kepada tradisi sebenarnya tradisi-tradisi luhur bangsa kita ya yang saling gotong royong, saling bisa memahami. Kalau ini budaya yang semacam ini dijaga betul oleh masyarakat, kemudian ketika kita mencari seorang pemimpin, ya apa namanya, kaya ngono apa seleksinya itu berarti dari seleksi tadi, bukan seleksi siapa yang kaya kemudian dia bisa maju, tapi seleksi pada persoalan track record seseorang untuk mungkin mampu jadi pemimpin. Idealnya semacam itu ya. Lah kemudian ketika nanti pengambilan vote suara itu masalah. Itulah itu lama berarti kita betul. Tapi saya kok agak simpati kemarin meskipun ini belum dilantik dengan gubernur gubernur terpilih Jawa Barat ya. Ya. Si siapa itu? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu luar biasa itu. Sementara ini kita lihat ya podcast-podcastnya seperti itu. Kemudian dia mendatangi tanpa harus diantar dan sebagainya itu. Sementara ini saya melihat itu. Artinya apa? Masih ada saya kira calon pemimpin-pemimpin yang berpihak pada masyarakat. Jadi kita tidak boleh pesimis lah dalam hal yang semacam itu. Berarti ya pencerahannya tinggal kita berdoa, berharap dan berharap. Amin. Ya salah satu. Atau ya sebetulnya kalau kita lihat itu akhirnya kalau kembali kepada tadi nanti lahirnya pimpinan itu dengan satu mekanisme demokrasi yang namanya kontestasi. Ketika yang punya suara itu masih belum punya pemikiran untuk bagaimana menyehatkan atau untuk mencari pemimpin yang benar-benar berkualitas itu harus bebas dari iming-iming ataupun imbalan atau apapun ya itu mesti akan sehat. Tapi kalau tetap hal semacam itu yang punya suara itu tidak punya kesadaran ke arah itu betul. Ya masih agak sulit diharapkan. Tapi memang harus ada edukasi dari bahasanya Kang siapa namanya Mas Bambang Wijayanto di podcastnya itu sebenarnya bagaimana menjadi masyarakat yang sadar, menyadarkan masyarakat itu. Nah, tentu kalau tadi ada kelompok-kelompok
yang menginginkan sebuah proses tadi menurut panjenengan bagaimana yang benar, memang analisisnya tidak hanya persoalan kita melawan, ya. Mungkin mahasiswa atau bisa saja melawan dengan caranya, kemudian para intelektual melawan dengan caranya. Setidaknya mendudukkan persoalan itu pada yang lurus, kemudian masyarakat bisa menerima, kemudian nanti akan terjadi perubahan. Iya. Beda-beda lah, katakan ketika kasus muncul di Tangerang ini memunculkan seorang hero yang namanya Khalid, ya. Itu kan dengan cara mereka sendiri, dengan budaya mereka sendiri. Saya yakin beliau akan mendapatkan dukungan juga dari masyarakat. Nah, mungkin yang lain yang ahli hukum berjuang lewat hukum. Saya kira ini proses-proses ini sehat menurut saya. Sehat. Dan kalau kita meneruskan omongan BW yang Bambang Wijoyanto, itu ya semoga orang-orang semakin pada waras. Gitu. Nah, itu kewarasan itu. Kewarasan. Jadi minimalnya yang sudah waras bisa menularkan kewarasannya. Kewarasannya. Nah, semoga kita menjadi bagian itu. Oke. Ya, Sobat Orisinal, untuk sementara begitulah obrolan kita bahwa sebetulnya kita masih dalam kategori waras atau tidak itu ya. Kita sebetulnya masih bisa introspeksi ya. Betul. Selama ini kita hanya ngikut-ngikut hal yang tidak benar atau kita sudah berada pada jalur yang benar dan mencoba untuk bertahan dan istilahnya mengajak yang lain untuk bisa waras gitu ya. Oke, sebentar itu dulu kita pisahan dan insya Allah kita bisa bersambung lagi dalam perjumpaan berikut. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.